Kamu mungkin pikir dia sudah melupakanmu. Tapi kenyataannya, setiap keheningan yang dia jalani sekarang justru penuh dengan bayangan tentang kamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, dulu dia sang penguasa, kini diam-diam menangis. Karena kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia adalah sosok yang memancarkan aura kekuatan dan keteguhan hati yang begitu kuat, seseorang yang tampak tak tergoyahkan oleh apapun dan selalu ingin memegang kendali atas segala aspek dalam hidupnya. Ia sering digambarkan melalui kartu seperti King of Wands dan The Emperor, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kepribadian yang tegas, penuh ambisi, dan selalu ingin mengatur setiap langkah yang diambilnya. Ia adalah orang yang tidak mudah menyerah, selalu berusaha mengendalikan situasi, dan memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, sehingga seringkali segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan rencana dan keinginannya. Dalam hubungan kalian, mungkin kamu merasakan bahwa segala hal berjalan di atas aturan-aturan yang cukup kaku dan penuh batasan. Karena dia cenderung terbiasa menjalani pola hidup yang berakar dari nilai-nilai tradisional dan ekspektasi dari keluarganya. Ia mungkin merasa nyaman dengan struktur dan kejelasan, sehingga segala sesuatu harus berjalan dengan aturan yang dia buat sendiri. Pada awalnya, hal ini bisa saja membuat suasana menjadi tampak stabil dan teratur. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin kamu mulai merasa bahwa hubungan ini seperti berjalan di atas jalan yang penuh dengan batasan dan tidak memberikan ruang untuk kebebasan dan spontanitas. Di balik semua itu, ada satu hal yang mulai menunjukkan perubahan besar dan cukup signifikan dalam dirinya. Dia mulai menyendiri dan melakukan refleksi mendalam dalam keheningan. Kartu seperti The Hermit menunjukkan bahwa dia menarik diri dari dunia luar, termasuk dari hubungan yang selama ini dia jalani. Keputusan untuk menyendiri ini bukan semata-mata karena ingin menjauh, tetapi lebih kepada mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya sendiri, tentang apa yang dia cari, apa yang sebenarnya dia inginkan, dan apa yang membuatnya merasa puas dan bahagia. Dalam keheningan dan kesendirian ini, dia mulai menelusuri ulang semua langkah dan keputusan yang pernah dia buat, terutama yang berkaitan dengan jaga jarak dari dirimu. Ketika kamu berusaha bangkit dan membangun hidupmu sendiri, menggapai mimpi-mimpi, dan menjalani hari-harimu dengan penuh semangat, dia mulai menyadari bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan mungkin selama ini dia abaikan. Kehilanganmu yang selama ini dia anggap kecil dan tak berarti, kini mulai terasa sangat nyata dan menyakitkan. Ada keinginan dari dirinya untuk menyeimbangkan kembali keadaan yang dulu timpang, seperti yang tergambar melalui kartu Six of Pentacles, yang menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki ketidakadilan dan memberi kembali apa yang selama ini mungkin kurang dia berikan, baik itu waktu, perhatian, kejujuran, maupun rasa sayang yang dulu sempat pudar. Meskipun kamu mungkin sudah mulai melangkah maju, berusaha menatap ke depan dan meraih kehidupan yang lebih baik, dia justru diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Kartu Page of Swords mengindikasikan bahwa dia sedang memantau, mengamati, dan mengumpulkan informasi tentangmu. Baik melalui media sosial, melalui teman-teman, atau bahkan dari sekadar menyimpan foto-foto lamamu. Ia tidak pernah benar-benar pergi dari bayang-bayangmu, dan rasa ingin kembali itu tetap ada, meskipun mungkin belum mampu diungkapkan secara langsung. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, dan keinginan untuk memperbaiki semuanya masih tetap hidup di dalam dirinya. Ada semangat dan gairah baru yang mulai muncul dalam dirinya, yang tergambar dari Ace of Wands. Kartu ini melambangkan awal yang penuh semangat, penuh harapan akan sebuah permulaan yang berbeda dan lebih baik. Ia merasa bahwa peluang untuk memulai lagi dari nol itu sangat mungkin, dan dia ingin menggapainya dengan penuh semangat dan keberanian. Tetapi, di saat yang sama muncul pula perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam, yang tergambar dari Nine of Swords reversed.
Rasa bersalah ini membuatnya merasa gelisah dan tidak tenang, karena mungkin dia pernah menyakiti hatimu, mengabaikan perasaanmu, atau memilih jalan yang membuatmu merasa terluka dan ditinggalkan. Dalam hati yang terdalam, dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari hubungan kalian yang tidak bisa diabaikan. Ada cinta yang tulus dan koneksi yang sangat kuat, yang digambarkan oleh Two of Cups, sebagai simbol dari hubungan yang penuh harmoni dan saling pengertian. Meski demikian, dia masih terjebak dalam konflik antara logika dan perasaannya. Sisi dirinya yang dingin dan penuh perhitungan digambarkan oleh King of Swords, seringkali sulit menunjukkan kelembutan dan empati yang sesungguhnya. Ia cenderung bersikap tegas dan rasional, tetapi di dalam hati, dia tahu bahwa kamu adalah sosok yang luar biasa kuat, yang mampu menyayangi tanpa harus mengendalikan dan bersabar tanpa kehilangan arah. Seperti yang digambarkan oleh kartu Strength. Dia memahami bahwa satu-satunya jalan untuk memperbaiki semuanya adalah melalui kejujuran total dan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya secara jujur. Momen kebenaran ini, yang diwakili oleh Ace of Swords, akan menjadi titik balik dalam hubungan ini. Apakah dia mampu membuka hati dan mengutarakan segala isi hatinya, atau justru tetap terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan. Tapi, di sisi lain, ada kekhawatiran yang muncul dari kartu Queen of Wands Reversed, yang bisa jadi mencerminkan energi perempuan lain di masa lalunya. Mungkin mantan, ibu, atau bahkan sosok lain yang ikut mencampuri dan mempengaruhi keputusannya. Atau bisa juga ini menggambarkan dirimu sendiri, yang pernah kehilangan rasa percaya diri karena luka dan kecewa yang pernah kamu rasakan akibat perlakuannya dulu. Namun yang pasti, dia bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Dia mulai menyadari bahwa kehadiranmu yang penuh kekuatan dan keberanian tidak bisa digantikan oleh apapun, dan justru dalam kebebasan serta kemandirianmu, dia merasa paling kehilangan dan menyesal. Ada cinta yang belum selesai, kata-kata yang belum sempat diucapkan, dan penyesalan yang terus tumbuh dalam diam dan sunyinya. Tetapi semua itu akan bergantung pada keberanian dia untuk jujur dan memperjuangkan kembali hubungan ini, serta pada ruang yang masih kamu sediakan untuk mendengarkan dan memberi kesempatan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dia memiliki keberanian untuk membuka hatinya, mengungkapkan semua perasaannya dengan jujur dan tulus, dan berusaha memperbaiki semuanya? Dan apakah kamu masih mampu memberi ruang dan waktu untuk mendengarkan, memahami, dan mungkin mempertimbangkan kembali peluang untuk memulai sesuatu yang baru? Semuanya akan bergantung pada keberanian, niat tulus, dan niat baik dari kedua belah pihak. Yang pasti, perjalanan ini memang tidak akan mudah, dan akan penuh dengan tantangan serta rintangan. Tetapi jika ada kemauan dan tekad yang kuat dari keduanya, tidak ada yang tidak mungkin untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dan membangun kembali kepercayaan serta cinta yang sempat pudar. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Setelah melalui berbagai penyesalan yang mendalam dan perasaan-perasaan yang selama ini tidak sempat diungkapkan, dia kini berada di sebuah fase di mana rasa hampa dan keraguan mulai menguasai dirinya. Seperti sosok dalam kartu Four of Cups, dia tampak duduk sendiri, menatap ke depan tanpa fokus, seolah tidak mampu melihat peluang atau jalan keluar yang ditawarkan oleh semesta di hadapannya. Dalam keheningan tersebut, pikirannya dipenuhi oleh seandainya dan berbagai penyesalan yang tidak pernah benar-benar terucapkan. Bahkan jika ada kesempatan untuk kembali dekat denganmu, rasa takut yang mendalam seringkali membuatnya ragu untuk mengambil langkah itu. Hatinya penuh keraguan, dan tubuhnya terasa membatu oleh rasa bersalah dan ketidakpastian. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berhenti, dan dia sendiri terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mulai bangkit dari dalam dirinya. Seperti sinar kecil yang muncul di kegelapan, Page of Wands menggambarkan semangat yang mulai menyala kembali. Ada keinginan yang kuat untuk memulai sesuatu yang baru, meskipun dengan langkah yang kecil dan penuh keraguan. Dia mungkin belum tahu pasti bagaimana cara mengungkapkan perasaannya tanpa terlihat canggung atau takut, tetapi hasrat untuk keluar dari kebekuan itu semakin menguat.
Mungkin dia sedang merancang pesan, memikirkan kata-kata yang tepat untuk disampaikan, atau mencari cara agar bisa kembali terhubung tanpa menimbulkan luka yang sama seperti sebelumnya. Mungkin juga dia sedang berlatih untuk membuka hati dan berani menunjukkan rasa sebenarnya, meskipun langkahnya masih ragu dan penuh ketidakpastian. Langkah berikutnya yang dia pikirkan adalah bagaimana memperbaiki keseimbangan dalam hubungan ini. Six of Pentacles menunjukkan bahwa dia mulai menyadari bahwa selama ini hubungan kalian cenderung berat sebelah, di mana dia sering menerima tanpa memberi cukup. Kini, dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pribadi yang lebih adil dan berkeinginan untuk menyeimbangkan kembali rasa dan perhatian. Mungkin dia akan datang membawa sesuatu, bisa berupa perhatian yang tulus, waktu untuk bersama, atau niat yang selama ini dia simpan rapat di dalam hati. Dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu menjadi seseorang yang memberi, bukan hanya menerima, dan berusaha membangun fondasi yang lebih kokoh agar hubungan ini tidak rapuh lagi. Tiba-tiba, seperti hujan yang turun deras di siang hari tanpa diduga, ada momen yang akan datang secara mendadak. Knight of Swords memperlihatkan bahwa setelah sekian lama diam dan menunda-nunda, dia akan bergerak cepat dan penuh keberanian. Mungkin itu berupa pesan langsung yang penuh kejujuran, pertemuan tak terduga, atau kata-kata yang selama ini dia tahan untuk diungkapkan. Kamu mungkin akan terkejut dengan keberaniannya yang muncul begitu saja, namun sebenarnya itu adalah bagian dari proses pelepasan energi yang selama ini terpendam. Dia merasa bahwa saatnya untuk bertindak dan menunjukkan perasaannya secara jujur dan tegas. Tujuan utamanya jelas dan tidak main-main. Ten of Pentacles menunjukkan bahwa dia tidak hanya ingin hubungan yang bersifat sesaat atau dangkal, tetapi ingin membangun sesuatu yang kokoh dan berkelanjutan. Ia memikirkan masa depan, stabilitas, bahkan kemungkinan membangun keluarga bersama. Mungkin dulu dia terlalu fokus pada pencapaian hidup individual atau merasa takut akan komitmen, sehingga hubungan kalian menjadi terabaikan. Sekarang, dia mulai menyadari bahwa hidup ini tidak lengkap tanpa kehadiranmu di sisinya. Kamu adalah tempat kembali yang selalu dia rindukan, sebuah rumah yang tak pernah benar-benar dia tinggalkan dalam pikirannya. Namun di balik semua rencana dan keinginan itu, masih ada satu fase yang harus dia lalui dengan penuh kesabaran. Four of Swords menandakan bahwa setelah berusaha mendekat dan mengungkapkan perasaannya, dia akan kembali masuk ke dalam keheningan untuk menyembuhkan luka-luka yang mungkin masih tersisa. Momen istirahat ini bukan berarti dia menyerah, melainkan sebuah proses penting untuk memulihkan kekuatan dan menyusun ulang langkahnya. Dia mungkin akan menghabiskan waktu sendiri, merenung dan menata kembali perasaannya agar bisa benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh. Ada kemungkinan dia berharap kamu juga memberi ruang, memberi waktu agar pikiran dan hatimu bisa ikut menenangkan diri dan memproses semua yang telah terjadi. Kesimpulannya, dia akan bergerak maju, perlahan tapi pasti. Dari keraguan dan rasa kehilangan yang selama ini menghantui, muncul sebuah dorongan kuat untuk kembali menyentuh hatimu. Pergerakannya bukan sekadar janji kosong, melainkan sebuah niat tulus untuk membangun dan memperbaiki semuanya dari dasar yang lebih baik. Dia sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan setengah hati. Dan saat dia akhirnya datang nanti, dia akan membawa lebih dari sekadar kata-kata. Dia akan membawa niat yang tulus dan arah yang jelas untuk memperbaiki hubungan ini, demi masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Namun, kamu pun harus memahami bahwa di balik setiap tindakannya yang mungkin tampak terburu-buru dan penuh semangat, tersimpan jiwa yang masih belajar memaafkan dirinya sendiri. Proses ini tak hanya tentang memperbaiki hubungan denganmu, tetapi juga tentang memahami dan menerima kekurangan diri sendiri. Karena pada akhirnya, setiap langkah yang dia ambil adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran dan penemuan kembali tentang arti sejati dari cinta dan pengorbanan. Jadi, tetap bersabar dan beri dia waktu, karena dia sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik demi kalian berdua. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir.
Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.